Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan Pilot Sample T-Test. Bagaimana cara melakukannya? Sebelum praktek, yang perlu diperhatikan adalah pada uji ini itu dilakukan pada subjek yang sama. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ini melihat pengaruh atau perlakuan terhadap subjek yang sama tersebut. Pengukuran pertama dilakukan sebelum subjek diberikan perlakuan. Kemudian nanti setelah subjek diberikan perlakuan ada lagi pengukuran yang kedua. Contoh kasusnya misalkan pada kelompok ibu-ibu PKK. Diberikan penyuluhan terkait dengan kesehatan. Sebelum diberikan penyuluhan, diberikan pretest terlebih dahulu. Kemudian setelah diberikan penyuluhan, diberikan post-test. Atau contoh yang lain misalkan pada kelompok remaja putri yang diberikan tablet FE. Sebelum diberikan tablet, diuji dulu, diukur terlebih dahulu HB-nya berapa. Kemudian nanti setelah diberikan tablet, diukur kembali HB-nya berapa. Nah, itu kita bisa melakukan pilot sample T-test untuk melihat apakah ada perbedaan pengukuran sebelum dan setelah perlakuan. Bagaimana cara melakukannya? Untuk melakukan uji pilot T-test, yang pertama kita melihat dulu data mentah yang kita miliki. Misalkan di sini adalah ada data pretest dan ada data post-test. Dimana di sini untuk pengujiannya menggunakan 25 responden. Nah, untuk nilainya kita bisa copy paste ini ke SPSS. Di copy paste, pindahkan ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita perlu menuliskan misalkan di variabel view di sini ada pre. Untuk labelnya kita bisa menuliskan pretest. Kemudian di sini ada data post. Di labelnya bisa kita tuliskan post test. Selanjutnya pada data view di sini sudah muncul pretest dan post test, bisa kita langsung paste di sini. Nah, ini sudah muncul angka begini. Nah, untuk pengujiannya kita bisa klik analyze, kemudian ada compare means, ada pilot T-test di sini. Nah, kita tinggal masukkan saja pretest ke variabel pertama, kemudian post test ini kita klik masukkan ke variabel yang kedua. Untuk di bagian option, di sini kita bisa masukkan alfa yang kita inginkan atau kepercayaan yang kita inginkan, bisa 95% atau bisa 99%. Di sini kita menggunakan yang 95% saja, jadi nanti bisa langsung klik di continue. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah keluar, ada outputnya. Nah, nanti kalian juga bisa disimpan dengan cara file, kemudian save as, simpan di folder yang kalian inginkan. Seperti itu, ketikkan file name, kemudian klik save. Nah, di sini ada 3 output, ada pilot sample statistik, ada pilot sample correlation, sama pilot sample test. Untuk interpretasi data pilot sample T-test, yang pertama ini ada tabel yang berkaitan dengan uji deskriptif. Jadi di sini kita bisa melihat ini ada min, ada rata-rata dari pretestnya adalah 58,6, kemudian rata-rata dari post-testnya adalah 84,52. Di sini ada nilai N ini adalah jumlah respondennya, tadi ada 25, kemudian nanti ada standar deviasi. Ini standar deviasi itu biasanya untuk memudahkan kita menuliskan di hasil, misalkan menuliskan hasilnya adalah 58 plus minus 10,07, yang artinya nilai terendah dari pretest itu adalah 58 dikurangi 10,07 dan nilai tertingginya adalah 58,6 ditambah 10,07. Begitu juga dengan hasil post test.
dan juga ada di sini ada standar errornya. Selanjutnya ada uji korelasi di tabel kedua. Ini menunjukkan korelasi antara pretest dan posttest. Ini ada N, ada jumlah respondennya tadi 25, kemudian ada korelasi. Korelasi di sini adalah nilai korelasi. Kita bisa melihat pedoman ini untuk memberikan interpretasi pada koefisien korelasi. Di sini nilainya adalah 0,470 masuk ke tingkat korelasi yang sedang. Jadi untuk korelasi di sini apabila mendekati 1 itu sangat kuat, dan apabila mendekati 0 itu hubungannya itu sangat rendah. Jadi hubungan antara pretest dan posttest itu sedang. Untuk signifikannya di sini kita bisa cek, ternyata untuk signifikan korelasinya itu adalah signifikan atau ada hubungan yang sedang, begitu kan. Ini kan 0,18 ya, kurang dari 0,05. Jadi ada hubungan yang sedang. Kemudian di sini ada tanda negatif nih. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arah yang berlawanan. Jadi antara pretest dan posttest itu menunjukkan data yang berlawanan atau hubungannya itu tidak searah. Jadi semakin tinggi nilai pretest, maka semakin rendah nilai posttest dan juga sebaliknya. Nah, untuk yang di tabel ketiga ada hasil uji beda. Nah, yang kita lihat di sini itu adalah kesimpulan di terakhirnya. Di sini ada signifikansinya. Nah, ini juga bila kurang dari 0,05 maka signifikan, dan apabila lebih dari 0,05 maka tidak signifikan. Nah, artinya di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai pretest dan posttest itu berbeda nyata signifikan secara statistik. Jadi memang pretest dan posttestnya itu memang berbeda, dan perlakuannya itu memberikan efek yang berbeda antara pretest dan posttest. Atau bisa kita simpulkan ada peningkatan nilai posttest setelah diberikan perlakuan. Oke, demikian untuk praktek uji Paired Sampel t-test. Kita lanjutkan di sesi diskusi.